Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai ekonomi teknik pembuatan pabrik polietilen. Anggota kelompok kami yang pertama ada Bramantya Erik Saputra dengan NIM I0522023, Faiz Atalah I0522042, Kidung Suci Sri Panganti I0522060, dan Talita Pasti Kamila I0522108. Yang pertama, data industri yang telah berdiri. Jenis industri yaitu polietilena, tahun didirikannya pada tahun 1987 dengan kapasitas saat didirikan 200.000 ton per tahun. Rencana pendirian industri dengan kapasitas yang sama yaitu 200.000 ton per tahun dengan rencana lokasi di Cilegon, Banten dan tahun berdiri pada tahun 2027. Oke, selanjutnya ada diagram ahli proses dari polyethylene sendiri. Bahan baku yang digunakan yaitu ada etilen, kemudian ada hidrogen, kemudian ada katalis berupa zigernata, dan ada solvent berupa NXN. Bahan-bahan tersebut akan masuk ke dalam unit prepolymerisasi terlebih dahulu. Kemudian tahap pertama yaitu masuk ke reaktor prepolymerisasi. Di sini akan terjadi reaksi sehingga akan menghasilkan selari prepolymer. Kemudian setelah itu akan masuk ke dalam dryer atau pengeringan untuk mengeringkan selari menjadi powder prepolymer menggunakan bantuan dari nitrogen panas. Setelah itu ada tahap pemurnian, yaitu ada tahap pemisahan dengan gas-gas lain, kemudian ada pengeringan, kemudian ada vibrating screen, dan akhirnya masuk ke hopper secondary heat. Selanjutnya yaitu tahap unit polimerisasi. Di sini ada reaktor Friedaspe reaktor. Di sini ada reaksi di mana nantinya akan mengubah dari prepolymer menjadi polimer menjadi polyethylene powder. Setelah itu akan dijadi pemurnian pemurnian lagi sehingga menjadi produk yang diinginkan. Kemudian masuk ke tahap penambahan zat adiktif. Nah, di sini itu akan ditambahkan zat adiktif dan masuk ke extruder. Di sini untuk mencampurkan antara polyethylene dan juga adiktif, kemudian akan terjadi pelletisasi. Setelah itu ada tahap pemurnian lagi, kemudian ada pengecilan ukuran dan masuk ke tahap packing. Selanjutnya ada bahan baku utama dan juga bahan pendukung. Yang pertama terdapat etilena yang dipasok dari PT Chandra Asri. Yang kedua ada nitrogen yang dipasok dari PT United Air Product dan PT Air Liquid Indonesia. Yang ketiga terdapat hidrogen di mana yang bahan ini dipasok dari PT United Air Product dan PT Air Liquid Indonesia. Dan yang terakhir ada buten yang diimpor dari luar negeri. Eh, Peralatan utama pada pabrik ini yaitu yang pertama terdapat tangki ethylene storage dengan kapasitas 12.000 ton dengan diameter yang tidak diberikan dan dengan bahan karbon steel dan tekanannya sekitar 40 hingga 80 parts. Dan kedua ada tangki butan spare, jumlahnya terdapat satu dengan kapasitas 6.126 ton dengan bahan karbon steel dan tekanannya 3 bar prepolimerisasi dengan kapasitas 22,5 meter kubik dengan diameter 24.350 dengan bahan stainless steel dengan tinggi 2.600 mm dan tekanannya 0,2 barge. Yang keempat terdapat pengering prepolimer atau dengan agitator dengan kapasitas 39,7 meter kubik
dengan diameternya 3.316 mm dengan bahan stainless steel dengan tinggi 3.375 mm dan tekanannya 3,5 barge. Dan yang terakhir terdapat reaktor polimerisasi sendiri dengan kapasitas 872 meter kubik dengan diameter 5.350 mm dan bahannya stainless steel dan tingginya adalah 30.000 mm dengan tekanan 20 barge. Selanjutnya, alat-alat pada unit prepolimerisasi. Yang pertama ada drying loop kompresor dengan kapasitas 1.750 meter kubik per menit berbahan karbon steel. Kemudian silo prepolimer dengan kapasitas 96,7 meter kubik dengan bahan stainless steel. Blower dengan kapasitas 1.200 meter kubik per jam berbahan karbon steel. Kemudian vibrating screen dengan bahan stainless steel, cyclone berbahan stainless steel, powder reservoir berbahan stainless steel, kemudian intermediate hopper powder dengan kapasitas 9,44 meter kubik berbahan stainless steel, dan primary feed hopper dengan kapasitas 1.520 liter dengan bahan stainless steel, serta secondary feed hopper dengan kapasitas 0,15 meter kubik berbahan stainless steel. Selanjutnya, pada unit polimerisasi ada primary cyclone dengan bahan stainless steel, kemudian fluidization gas cooler pada shell dengan kapasitas 9.100 meter kubik per jam berbahan stainless steel. Tubnya dengan kapasitas 1.200 meter kubik per jam dengan bahan yang sama. Fluidization gas compressor kapasitas 2.350 meter kubik per jam berbahan carbon steel. Withdrawal hopper berkapasitas 0,15 meter kubik berbahan stainless steel. Primary degassing hopper pada bagian top dengan kapasitas 17,1 meter kubik berbahan stainless steel, dan bottomnya dengan bahan yang sama, serta recycle process gas filler dengan kapasitas 1.260 meter kubik per jam berbahan stainless steel. Selanjutnya, rotary valve dengan kapasitas 12.000 sampai 21.750 meter kubik berbahan carbon steel. Secondary degassing hopper dengan kapasitas 7,54 meter kubik berbahan stainless steel. Blower dengan kapasitas 68 meter kubik per menit berbahan carbon steel. Primary cyclone filler yang gas itu kapasitasnya 486 meter kubik per menit dengan bahan stainless steel. Untuk yang powder kapasitasnya 23.950 kg per menit berbahan stainless steel. Vibrating polymer screen berkapasitas 2.870 liter berbahan stainless steel. Storage bin berkapasitas 0,97 meter kubik berbahan stainless steel, dan pompa air pendingin dengan kapasitas 1.220 meter kubik berbahan carbon steel. Dan terakhir yaitu unit utilitas. Yang pertama ada sand filter berjumlah 1 dengan kapasiti 200 meter kubik per jam. Yang kedua fire tube boiler dengan jumlah 3 dengan kapasiti 255.360 meter kubik per jam. Kemudian ada screw compressor dengan jumlah 4 dengan kapasiti 21.400 nm kubik per jam. Dan terakhir storage tank berjumlah 1 dengan kapasiti 190 meter kubik. Selanjutnya adalah perhitungan tentang Chemical Engineering Plant Cost Index atau CHEPG. Perhitungan ini adalah digunakan untuk menghitung harga yang ada saat ini atau pada 2025 dan rencana pabrik didirikan nantinya, yaitu 2027. Dari data grafik
didapat data dari tahun 1987 hingga 2024 dan didapatkan persamaan linear CEPCI yaitu adalah Y sama dengan 11X dikurang 21632. Dengan persamaan ini jika dimasukkan yaitu X sebagai tahun akan didapatkan cost index yaitu sebanyak 665 untuk tahun 2027. Selanjutnya terdapat harga alat utama, di mana alat utamanya berupa tangki ethylene storage, didapat dari Matches 2014, harganya 97.400 US dollar, dan perkiraan harga 2027 didapat sekitar 112.430 US dollar. Yang kedua terdapat tangki butane spare, di mana harga dari Matches itu 531.000 US dollar, dan diperkirakan harga pada tahun 2027 yaitu 612.940 US dollar. Yang ketiga terdapat reaktor prepolimerisasi dengan harga Matches pada tahun 2014 132.500 US dollar, dan harga pada 2027 sekitar 157.946 US dollar. Yang selanjutnya terdapat pengering prepolimer dengan agitator, di mana pada harga Matches pada 2014 harganya 160.200 US dollar, dan pada 2027 diperkirakan harganya 184.921 US dollar. Dan yang terakhir terdapat reaktor polimerisasi itu sendiri. Harga dari Matches pada tahun 2014 yaitu 3.184.100 US dollar, dan harga 2027 diperkirakan sekitar 3.675.449 US dollar. Di mana harga dari semua alat ini, dari harga alat utama ini berkisar pada 4.738.687 US dollar. Selanjutnya ada harga unit di repolimerisasi. Yang pertama ada drying loop compressor dengan harga di Matches 94.300 dolar. Kemudian silver polymer di harga Matches itu 27.000 dolar, blower 2.900 dolar, vibrating screen 25.300 dolar, second dengan 8.700 dolar, powder receiver 1.800 dolar, intermediate hopper powder 9.200 dolar, primary feed hopper 3.900 dolar, dan secondary feed hopper 1.400 dolar, dengan total 2.700 dolar. Kemudian harga di 2027 estimasinya sekitar 233.979 US dollar. Selanjutnya adalah harga alat di unit polimerisasi. Di unit polimerisasi itu ada primary cyclone dengan harga pada 2027 yaitu 13.159 US dollar. Selanjutnya fluidization gas cooler sebesar 12.004 US dollar. Yang kemudian fluidization gas compressor sebesar 602,436 US dollar. Selanjutnya withdrawal hopper yaitu 4.848 US dollar. Selanjutnya primary degassing hopper yaitu 13.967 US dollar. Recycle process gas filter sebanyak 39.592 US dollar. Kemudian ada rotary valve yang berada di unit polimerisasi juga yaitu sebesar 10.658 US dollar, secondary degassing hopper 9.580 US dollar, blower 4.501 US dollar, polymer cyclone filler yaitu 33.475 US dollar, vibrating polymer screen 22.162 US dollar, storage bin 1.269 US dollar,
pompa air pendingin yaitu 11.427 US dollar, dan total dari harga unit polimerisasi pada 2027 berkisar pada 779.085 US dollar. Dan terakhir yaitu harga alat unit utilitas. Yang pertama ada sand filter di 2027 itu $1.731, kemudian fire tree boiler dengan 756.000 sekian dolar, kemudian screw compressor dengan 659.000 US dollar, kemudian portable storage tank dengan harga 63.000 sekian dolar. Kemudian total harga di unit utility ini adalah 1.480.000 sekian dolar dengan harga seluruh unit yang ada di industri ini yaitu 7.233.000 sekian US dollar. Selanjutnya adalah total capital investment atau total biaya yang diperlukan untuk membangun dan mempersiapkan fasilitas industri hingga siap beroperasi. Dan ini mencakup dari fixed capital investment dan juga working capital investment. Nah, dari total capital investment ini, komponen pertamanya yaitu adalah direct cost, yaitu tentang pengadaan alat, instrumentasi dan kontrol, kemudian isolasi, perpipaan terinstal, dan pelistrikan terinstal. Nah, dari total direct cost ini yaitu adalah 14.611.60 US dollar. Nah, kemudian ada ongkos angkutan kapal laut yaitu 5-15% dari harga FOB. Nah, kami mengambil 8% sehingga totalnya yaitu 1.168.884 US dollar. Nah, kemudian harga total dari FOB dan juga ongkos angkutan kapal sebanyak 15.779.945 US dollar. Kemudian ada biaya asuransi yang kami ambil sebanyak 0,7%, yang kemudian harganya adalah 1.104.596 US dollar. Kemudian ada biaya lain-lainnya yaitu harga chief, biaya angkutan barang ke plant site, pemasangan alat, bangunan pabrik, service facilities, kemudian ada tanah yaitu di total sebanyak 30.267.020 US dollar untuk direct cost-nya. Selanjutnya, ada indirect cost, yaitu mencakup engineering and supervision, ongkos kontraktor, dan biaya tidak terduga. Nah, jumlah dari indirect cost sendiri adalah 12.725.906 US dollar. Nah, kemudian ada fixed capital investment, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pembelian alat dan instalasi peralatan dan juga konstruksi bangunan. Nah, ini adalah jumlah dari A16 dan juga A20, yaitu dari direct dan indirect cost. Nah, jumlahnya adalah 42.992.927 US dollar. Kemudian ada working capital investment atau biaya yang digunakan untuk menjadi modal kerja yang dibutuhkan untuk mendukung operasional harian pabrik. Nah, ini diambil dari total capital investment atau TCI sebanyak 15%. Nah, ini menggunakan persamaan yang akan dibahas selanjutnya, dan jumlah yang didapat adalah 7.586.987 US dollar, dan menjadi total capital investment-nya dengan persamaan yang akan digunakan nantinya sebesar 50.579.914 US dollar. Ini adalah persamaan total capital investment yang digunakan mencakup FCI dan juga WCI. Karena ada beberapa variabel yang tidak diketahui, jadi menggunakan persamaan seperti ini. Dan didapat TCI-nya yaitu 50.579.914 US dollar. Selanjutnya akan memasuki manufacturing cost. Pertama, terdapat direct manufacturing cost atau DMC dengan operasi pabrik selama 1 tahun, yaitu 340 hari, di mana terdapat libur 5 hari besar, dan juga maintenance dan downtime selama 20 hari, dengan operasi 1 harinya selama 24 jam.
Yang pertama terdapat bahan baku, di mana bahan baku sendiri terdapat etilena, nitrogen, hidrogen, butana, katalis diglirnata, dan juga heksana. Didapat total dari bahan baku ini sendiri sebesar 110.391.293.346 US dollar. Eh, dan yang kedua terdapat utilitas, di mana pada utilitas ini sendiri terdapat dari air domestik dari PDAM, air pendingin dari air laut, steam low pressure, steam medium pressure, udara tekan dengan tekanan 6 barge, listrik dari PLTU Suralaya, bahan bakar LPG yang dari Pertamina, dan juga bahan bakar fuel oil dari Pertamina juga, dengan total dari harga utilitas ini sendiri sebesar 369.587.800 US dollar. Yang selanjutnya terdapat dari pengolahan limbah itu sendiri, di mana ada dua kategori, yaitu waste disposal non-hazardous dan waste treatment atau secondary, dengan harga total pengolahan limbah itu sendiri sebesar 30.979 US dollar. Dan yang terakhir terdapat operating labor dengan upah per tahunnya sekitar 4.710 US dollar, dengan jumlah alat non partikulatnya itu sebanyak 5, dan jumlah alat partikulatnya itu sebanyak 18, di mana jumlah operator per shift-nya eh, dapat dihitung menggunakan persamaan NOLX yang tertera, dan didapatkan 101.338.16551, dengan tenaga operatornya 456.217.482, sehingga di overall dari biaya tenaga kerja itu sendiri sebesar 2.148.848 US dollar. Supervisi sebesar 0,18 dari COL atau biaya tenaga kerja sebesar 386.792 US dollar. Terdapat maintenance dan perbaikan dari 0,06 dari FCI sebesar 2.579.575 US dollar. Pensuplai dari operasi sebesar 0,009 dari FCI sebesar 386.936 US dollar. Dan terdapat laboratory charge sebesar 0,15 dari COL, yaitu sebesar 322.327 US dollar, dan terdapat patent and royalties sebesar 0,03 dari CUM sebesar 4 juta 4 miliar 102.824.003, dan dari total direct manufacturing cost sebesar 114 miliar 869.566.609 US dollar. Yang kedua terdapat fixed manufacturing cost atau FMC. Yang pertama terdapat depresiasi sebesar 0,1 dari FCI sebesar 4.299.292 US dollar. Terdapat pajak lokal dan asuransi sebesar 0,032 dari FCI dengan sebesar 1.375.773 US dollar, dan dari plan overhead cost dengan 0,708 dari COL ditambah dengan 0,036 dari FCI sebesar 3.069.129 US dollar, dengan total fixed manufacturing cost sebesar 8.744.196 US dollar. Dan yang ketiga terdapat general manufacturing expenses. Yang pertama terdapat biaya administrasi dengan 0,177 dari COL ditambah dengan 0,009 dari FCI didapatkan 767.282
US dollar. Eh, Selanjutnya dari distribution and selling cost, yaitu 0,11 dari COM sebesar 15 miliar 0,43.688 dari research and development sebesar 0,0 dari 0,05 dari COM sebesar 6 6 miliar 838.040.005 US dollar dengan total general manufacturing cost yaitu 0,177 dari COL ditambah 0,009 dari FCI ditambah dengan 0,16 dari COM didapatkan sebesar 21 miliar 882 495.299 US dollar. Sehingga total dari cost atau COM itu sendiri yaitu eh, CRM ditambah dengan CWT ditambah CUT ditambah dengan 0,246 dari FCI ditambah dengan 2,215 dari COL ditambah dengan 0,19 dari COM didapatkan 136 miliar 760.800 oh, sorry 136 miliar 104,78 US dollar. Dengan persamaan untuk menghitung COM itu sendiri atau depresiasi yaitu depresiasi 0,1 dari FCI. Dengan persamaan tersebut didapatkan COM-nya 136 miliar 760.800 104,78 US dollar. Baik, selanjutnya adalah working capital investment atau modal kerja yang dibutuhkan untuk mendukung operasional harian pabrik. Nah, di sini mencakup persediaan bahan baku, persediaan in process, extended credit, dan available cash. Untuk persediaan bahan baku ini, kami mengasumsi untuk ketersediaan sebanyak 2 bulan. Jadi, perhitungannya yaitu manufacturing cost yang sebelumnya telah dihitung dikali dengan jumlah bulan. Karena di sini asumsinya 2 bulan, maka didapatkan sebanyak 271.521.600.209 US dollar. Nah, kemudian adalah persediaan in process. Nah, di sini persediaan in process dihitung sebagai working capital investment karena merupakan bahan setengah jadi. Jadi, ini adalah bagian dari working capital investment. Nah, karena di sini kami menggunakan asumsi waktu siklusnya itu tuh adalah 0,01 bulan karena proses yang berlangsung adalah kontinu. Jadi perhitungannya yaitu 0,5 kali manufacturing cost dikali dengan waktu siklus dan didapat 683.804 juta US dollar. Nah, kemudian adalah extended credit. Nah, extended credit ini adalah kredit yang akan didapatkan oleh perusahaan dari hasil penjualan. Nah, dengan asumsi penjualan adalah 1.200 US dollar per tonnya dan juga jumlah bulan dalam kredit ini adalah 1 bulan dan jumlah penjualannya yaitu 16.667 ton per bulannya. Nah, jadi extended kreditnya diperhitungkan melalui jumlah bulan dikalikan penjualan yaitu 20.400 US dollar. Nah, kemudian ada available cash. Ini adalah jumlah uang atau modal yang digunakan untuk menjalankan kegiatan harian pabrik. Nah, dengan asumsi untuk 1 bulan, maka available cash-nya adalah manufacturing cost dikalikan dengan 1 bulan, yaitu 136.760.800.104 US dollar. Sehingga total working capital investment yang telah diperhitungkan dengan variabel-variabel yang lain yaitu 410 miliar 986.204.714 US dollar. Nah, ini ada perbedaan harga dari perhitungan di TCI karena banyak aspek lain yang diperhitungkan di dalam perhitungan working capital investment yang kali ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.